Hati mana yang sanggup menahan rindu saat jauh tak mungkin nyenyak tidurku. Tidak ada hati yang tidak tersentuh, tak bertemu sehari rasa sewindu. Percaya aku, kuatkan hatimu, kekasih tunggu aku akan pulang. Oke, selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk teman-teman sekalian. Pada saat ini saya bersama Mas siapa? Mas Irwan Gaster ya. Oke, pada kesempatan ini merokok, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Saya akan ngobrol bersama teman saya, Irwan Gaster. Kita akan ngobrol seputar hobi lah ya, hobi. Dan dari hobi nanti bagaimana hobi dari teman saya Irwan Gaster bisa mendapatkan uang, teman-teman. Oke, seperti apa ceritanya nanti teman saya akan bagikan kepada teman-teman. Oke, mungkin yang pertama terkait hobinya teman Irwan Gaster. Saya juga tidak terlalu banyak tahu hobinya teman Irwan Gaster, tapi saya pernah mengikuti channel YouTube-nya. Jangan lupa juga ikut teman-teman Irwan Gaster. Di sana beliau cover lagu ya. Nanti beliau akan ceritakan sejak kapan beliau sudah terjun ke dunia musik atau punya skill untuk bermain musik. Nanti teman Irwan bisa ceritakan. Oke. Saya belajar musik tuh sekitar kelas 6 SD itu saya bisa bermain gitar. Awal mula saya tahu gitar itu dari situ. Nah terus dilanjutkan waktu SMP sering ikut vokal grup juga. Saya yang ini maksudnya yang gitarnya saya teman-teman sekaligus nyanyi juga. Sering 2 kali tampil sih waktu SMP kemarin, acara kecil-kecilan Des Natalis di SMP. Terus lanjut untuk di SMA juga saya sering ini ngisi-ngisi juga acara. Apalagi kalau Des Natalis juga saya isi di panggung juga di waktu acara. Oke. Terus ini autodidak juga. Autodidak juga. Jujur belum pernah privat karena saya sekedar tahu, bukan jago gitu ya. Gitar sekedar tahu. Nyanyi juga belum lama latih itu, latih nyanyi. Sehingga saya memutuskan kemarin waktu kuliah, tepatnya 2016, saya membeli gitar sendiri di sini. Minta uang sama bapak untuk belikan gitar. Lanjut waktu 2019 itu saya terjun ke pokoknya yang lebih beda gitu kan. Saya lamar kerja. Oke. Ijang dulu waktu SD, kelas 6 SD mulai bermain musik atau gitar ya. Itu karena punya motivasi sendiri atau terinspirasi dari orang lain? Saya terinspirasi dari bapak saya. Soalnya saya sering lihat dia mainkan gitar, jadi saya mencoba di situ. Jadi dari situ cara belajar saya dengan melihat bagaimana itunya, penempatan itunya, kayak kunci gitu, terus bisa Secara otodidak. Iya, otodidak. Tadi kan Igan sempat cerita dari
SD tahun 2016, tahun 2019 bisa musik atau bisa dari musik menghasilkan uang. Bagaimana dulu SMA-nya SMA-nya di mana, terus bagaimana dulu perkembangan musik dari SMP ke SMA? Perkembangan musik yang saya ini ya, yang ada dalam diri saya gitu ya. Dari SMP ya biasa-biasa saja, dari SMP sampai SMA. Cuman banyak ini juga kayak lomba gitu, lomba vokal grup misalnya. Terus saya selain situ juga saya ikut drum band juga di trompet gitu. Mainnya trompet. Terus Igang dulu waktu pertama ke Jogja pernah tidak memikirkan bahwa nanti sampai di Jogja saya akan kembangkan bakat saya, dan sekarang kan Igang bukan kuliah di dunia musik ya? Iya. Nah, sempat terpikirkan waktu berangkat ke Jogja atau bagaimana? Ya kalau sempat terpikirkan ya 70% sih. 20%. Karena memang tujuan juga ke kampus musik di sini, ke isi. Tapi Ya. sampai di sini Wah, Tuhan berkata lain sih di sini. Jadi setelah saya tidak masuk di isi, tidak lulus di verifikasinya, saya coba di UNY. coba di UNY Ketemu, sempat iya. kita ketemu ya? Iya. Oh iya. Sampai di sana masuk atau belum? Tetap ada Tuhan, kesempatan? tetap Tuhan berkata lain. Ah. Iya, Tuhan tidak Oke. menyetujui. Dan sekarang di kuliahnya di mana, Bang Irwan Desta? Saya kuliah di salah satu kampus kampus desa ya, Akademi Pembangunan Masyarakat Desa APMD. Oke, Mas Igang ini boleh tahu dulu pertama kali Irwan manggung itu di mana ini? Kalau boleh tahu. Terus bagaimana cerita pertamanya supaya teman-teman juga bisa tahu lah Igang main pertama di mana, terus kesannya seperti apa? Oh iya, saya manggung pertama di Andeska. Nah, Pertama saya manggung tuh ya memang gemetar, baru soalnya berhadapan langsung dengan banyak orang, banyak orang ya. dengan pengunjung-pengunjung yang lebih banyak mahasiswanya juga di situ, sehingga saya harus bisa menyesuaikan. Jadi selain lagu juga saya harus bisa, selain nyanyi saya harus bisa ngobrol juga sama pengunjung-pengunjung, biar lebih apa ya, kayak saling kenal juga begitu. Kenal. Terus kemudian Igang dari Andeska itu kayak momen belajar ya untuk Igang. Iya, momen belajar. Tempat lain ya. Alhamdulillah sekarang sudah dipecat. Sudah dipecat ya? Dipecat? Itu Bukan karena- dipecat sih, maksudnya saya di Andeska itu punya kontrak, kalau tidak salah 3 bulan. Cuman kontraknya saya sudah habis. cuman saya heran kenapa saya setahun lebih di sana. Oh, iya. Jadi mungkin Karena tampilannya bagus atau bagaimana? Atau memang 70% 70% ya? bagus, pasti itu. atau terlalu banyak bawa teman-teman yang makan gratis? Bukan, kalau teman-teman tuh bukan makan gratis juga sih. Maksudnya banyak teman-teman penyanyi juga, Penyanyi, oh. abang-abang sama kakak senior yang ini juga. Ya. Terus dari Andeska Igang kemudian lanjut ke mana Igang? Ketika saya ikuti medianya Igang, saya lihat Igang juga banyak manggung di tempat-tempat lain. Mungkin bisa diceritakan? Setelah dari Andeska, saya vakum hampir 2 bulanan. 2 bulan. Soalnya ada tugas kampus yang utama yang harus saya selesaikan. KKN kemarin. KKN, oh iya ya. Jadi pulang KKN, saya ditelepon sama salah satu abang saya untuk nyanyi di salah satu tempat Ya. di daerah Prambanan situ. Jadi selagi ada kesempatan apa sih yang Apa sih itu bisa ya? Intinya kan bisa menghasilkan duit ya. selain uang juga Pengalaman. pengalaman, terus teman-teman. Teman-teman.
banyak teman baru. Nah, ini kan berarti dulu Igang itu pas manggung di NSK, terus sekarang pun Igang manggung tuh sambil kuliah ya kan? Iya, sambil kuliah juga. Oke. Bagi Igang ini yang perlu Igang beritahukan kepada kami juga, kepada teman-teman, bahwa ketika pertama kali manggung apa yang Igang pikirkan? Apakah yang pertama itu memikirkan soal honor atau uang yang akan didapat atau pengalaman gitu? Kalau pikirkan honor sih 30% ya. 30% ya. Selain itu lebih ke pengalaman sama lebih banyak teman juga. Ya. Apa juga ya? Lebih bisa belajar juga, maksudnya kadang kita menyanyikan satu lagu juga tidak sempurna, Nah, jadi kita bisa melihat lagi apa yang harus dirubah. Maksudnya apa ya, ada salahnya dalam bernyanyi, jadi harus latih lagi saya gitu. berarti yang diutamakan itu soal pengalaman ya. Pengalaman. Oke, Igang mungkin bisa Igang sebutkan tempat-tempat yang pernah Igang manggung gitu, maksudnya yang pernah entah sekali atau punya kontraknya itu di mana saja, Igang, supaya kami juga tahu bahwa oh ya, Irwan Gaster yang kami kenal di media sosial ya, padahal di dunia nyata pun dia punya jam manggung yang gitu, atau jam terbang lah, lumayan juga gitu. Kalau itu kita biasa sebut reguleran. Ya. Kemarin sih di Andeska, Nah, terus ada tawaran di Batu Langit. Batu Langit. Kalau untuk tempat-tempat yang reguler, maksudnya yang tetap, kemarin Andeska sama Batu Langit. Batu Langit. Tapi yang lain itu ada, selain reguler itu ada ya tempat-tempat lain gitu. Di kafe Itu atau- minta dibantu aja, maksudnya ada senior-senior yang berhalangan dan tidak bisa untuk mengisi, misalnya mengisi jadwalnya itu kadang kabarin saya. Di tempat mana Igang? Pernah Igang bawakan lagu Eh, tempatnya? saya kemarin istilahnya kita bantu ya Ya, bantu di mana? Igang? di Platinum, Platinum ya. Nah, terus di Liquid Vintage, terus di Loco Cafe di Malioboro, mana lagi? Di mana ya? Paling lumayan itu. juga ya, maksudnya berapa tempat yang Maksudnya biar saya kadang pengalaman juga, maksudnya cari pengalaman juga, pengalaman, ya. gimana kalau misalnya tampil di tempat yang lebih luas gitu. lebih luas. Maksudnya dengan pengunjung-pengunjung yang berbeda. Oke, Igang, saya ada satu pertanyaan lagi, bukan satu, tapi nanti akan banyak lagi pertanyaannya. Tapi ini pertanyaan untuk Igang, bagaimana sih pendapatnya Irwan terkait dengan pandangan orang lah, terutama orang tua di Flores di Manggarai, terkait bagaimana ketika nanti saya pernah dengar cerita bahwa ketika teman-teman kuliah di Jogja, nyaman di Jogja, nah dari kata nyaman itu kan karena misalkan karena punya hobi, makanya akan mempengaruhi dunia pendidikan. Nah, menurut teman Irwan Gaster itu bagaimana? Kalau menurut saya sih persepsi seperti itu tidak 100% benar ya. Jadi ini tergantung dari kita sendiri juga. Ya. Jadi ketika kita menekuni semacam hobi ya, Hobi ya. kalau memang dari hobi kita bisa mendapatkan kayak uang, bisa membiayai diri sendiri, apa salahnya? Apa salahnya kita Terjun. terjun ya? Intinya yang positif. Oke. Sejauh ini kan Igan bisa merasakannya
bagaimana keringatnya Igang bermain musik, manggung, terus bisa manfaatkan uangnya. Nah, dan juga banyak teman-teman yang punya hobi, terutama di musik, yang sekarang mungkin bisa atau bermain musik itu hanya dinikmati untuk diri sendiri kan ya. Nah, menurut Igang itu pesan untuk teman-teman itu maksudnya supaya dari hobi itu kan bisa menghasilkan uang. Kenapa tidak ya kan? Iya, iya. Baik, pesan untuk teman-teman bagaimana ya? Kalau pesan saya, ada beberapa junior saya di sini yang punya junior yang dekat sama saya, punya hobi, punya skill. Saya bisa melihat punya skill dalam bernyanyi, dalam mainkan alat musik. Jadi pesan saya, mencoba itu penting juga. Maksudnya coba untuk berani tampil di depan orang, dalam arti kerja gitu kan. Maksudnya kalau misalnya punya hobi-hobi kayak begitu, coba lamar-lamar kerja di kafe gitu, tempat makan. tempat makan. Itu bisa meningkatkan ini kualitas kita juga. Seperti kita bisa tahu apa yang harus kita ini buat sana, misalnya dari cara bernyanyi kita harus lebih baik lagi. Oke. Intinya untuk teman-teman yang punya hobi atau skill di musik, khususnya di Jogja ya, di Jogja silahkan manfaatkan skill yang ada untuk mencari uang ya. Ini Gang, saya kan tidak tahu Igang ke depan 5 tahun bahkan 10 tahun lah ke depannya seperti apa. Mungkin sekarang Igang punya harapan ke depan di dunia musik, atau nanti kan Igang setelah tamat dari bangku kuliah, apa yang ingin Igang di dunia musik? Maksudnya kan untuk jobnya itu pekerjaan, apakah masih di Jogja atau Igang punya rencana untuk balik ke kampung halaman? Kalau untuk belajar musik, saya belum belum sempurna. Jadi saya masih banyak yang harus saya belajar di sini. Di Jogja kan banyak juga tempat-tempat kursus. Jadi saya belum puas dengan apa yang saya dapat sekarang. Kalau misalnya saya sudah rasa saya sudah mapan dalam musik, saya balik ke daerah dengan tujuan juga mengembangkan musik di sana. Karena di tempat saya juga, di kampung saya juga banyak teman-teman yang punya skill dalam bernyanyi. Jadi apa salahnya kalau saya nanti ajak mereka juga untuk mengembangkan bakat. Karena di tempat saya kurang ini juga, kayak medianya tidak ada gitu kan. Seperti rekaman gitu. Nanti rencananya kalau pulang bisa memanfaatkan alat rekaman saya untuk meningkatkan potensi mereka. Oke. Intinya bahwa Igang nanti ketika pulang punya harapan untuk mengembangkan musik lah di kampung, tapi belajar banyak dulu di Jogja. Terus nanti ya setidaknya Igang hadir di kampung dengan yang berbeda lah ya, membuat sesuatu yang berbeda di kampung. Oke. Mungkin bagaimana Igang? Maksudnya kan banyak hal yang berubah dalam dirinya Irwan Caster, yang mungkin teman-teman tahu dulu bahwa Irwan Caster itu hanya seorang teman yang bisa mengiringkan kalau cerita. Tapi kan sekarang Igang bisa manggung itu kan itu karena Jogja ya, maksudnya di Jogja bisa temukan itu. Saya bisa temukan itu semua, teman-teman juga, teman-teman senior saya dari Manggarai juga, dari Flores juga kan. Iya, di situ saya suka dukanya saya tahu semua di situ. Saya sudah rasakan semua di seni. Di sini ya. Oke, teman-teman, ini tadi hasil cerita singkat lah ya, dan untuk kedepannya teman Irwan Caster tetap semangat untuk kembangkan channel YouTube-nya ya. Jangan lupa subscribe channelnya Irwan Caster ya. Di dalamnya ada cover lagu, dan teman-teman yang dari Flores Manggarai silakan mau request lagu, komentar di kolom. Dari mana aja? Nah, dari mana aja?
Oke, komentar di kolom YouTube-nya Mas Irwan Gaster ya. Oke Irwan Gaster, terima kasih untuk ceritanya. Terima Semoga kasih cerita banyak. ini bermanfaat untuk teman-teman yang punya skill di dunia musik ya. Ini tadi mungkin cerita hari ini ya, kita akan melihat berapa tahun ke depannya Kang ya. Iya. Yang saya lihat sekarang, saya temui sekarang, saya harap 10 tahun lagi nanti kita duduk ngopi bareng lagi, kita bisa ceritakan kembali ya. Oke. Benar. Oke teman-teman, mungkin itu untuk cerita hari ini, dan juga jangan lupa subscribe, like channel YouTube ini dan juga channel YouTube teman saya Irwan Gaster. Oke. Andaikan raga ini bisa terbang, aku selalu ingin cepat-cepat pulang. Namun keadaan tak mungkin disalahkan. Kekasih, tunggu, aku akan pulang. Hati mana yang sanggup menahan rindu saat jauh, tak mungkin nyenyak tidurku. Tidak ada hati yang tidak tersentuh, tak bertemu sehari rasa sewindu. Percaya aku, kuatkan hatimu, kekasih.